terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami boleh Tuhan untuk melakukan sekolah minggu Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan. Sebentar kami akan lebih lagi Tuhan untuk memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Sehingga kami boleh kembali beribadah Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak. Selamat sore semuanya.
sore hari ini kita bersyukur Tuhan baik ya. Tadi kita sudah dengar memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sore hari ini kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sore hari ini kakak mau cerita tentang 2 orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di Pulau Siprus. Nah, adik-adik, sebelum kakak lanjut, kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah berlayar? Yang pernah naik kapal? No. Siapa di sini? Udah pernah belum? Pasti sudah ada yang pernah ya naik kapal. Enak nggak naik kapal? Wah, pasti enak ya naik kapal berlayar. Nah, adik-adik, 2 orang ini yang dipakai Tuhan untuk mereka pergi bersaksi memberitakan Injil di Pulau Siprus, namanya Bapak Barnabas dan Paulus. Nah, siapa yang sudah pernah dengar Barnabas dan Paulus? Mereka dipakai Tuhan untuk pergi memberitakan Injil di Pulau Siprus. Nah, adik-adik, waktu itu kan mereka berada di Antioquia. Nah, ketika Tuhan menyuruh mereka untuk pergi ke Pulau Siprus. Nah, orang-orang yang ada di Antioquia waktu itu mereka sama-sama berdoa untuk Barnabas dan Paulus. Sebelum mereka berangkat, mereka berdoa dulu bersama-sama biar Tuhan yang menolong perjalanan mereka. Nah, ketika mereka sudah selesai berdoa, nah tiba-tiba adik-adik waktu itu teman-teman dari Barnabas dan Paulus ini mereka di satu sisi mereka senang karena teman mereka mau diutus Tuhan, tetapi di satu sisi mereka sedih karena mereka harus berpisah dengan Paulus dan Barnabas. Nah, adik-adik, sehingga ketika saatnya mereka mau berangkat, mereka pergi ke pelabuhan di mana kapal itu berada. Dan ketika mereka pergi, mereka naik kapal, dan ketika kapal itu sudah mulai berjalan, teman-teman mereka pada waktu itu yang ada di Antioquia, mereka melambaikan tangan mereka. Mereka berkata, selamat ya, selamat, sehingga biar kalian tiba dengan selamat ya di Pulau Siprus. Nah, mereka melambaikan tangan teman-teman dari Barnabas dan Paulus. Dan mereka tetap melambaikan tangan sampai kapal sudah jauh, sampai mereka sudah tidak bisa melihat lagi teman-teman mereka. Nah, sehingga di dalam perjalanan mereka Tuhan menolong mereka, Tuhan menuntun mereka sehingga mereka tiba di Pulau Siprus, di pulau yang dimana Tuhan mengutus mereka. Nah, adik-adik, ketika mereka sampai di Pulau Siprus, nah ini Barnabas senang, adik-adik. Kenapa? Karena ternyata Barnabas ini dia berasal dari Pulau Siprus, tetapi Barnabas ini dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah menyembah kepada Allah yang benar. Tetapi orang-orang yang ada di Siprus waktu itu mereka belum percaya kepada Yesus, belum mengenal Yesus, sehingga orang-orang yang ada di Siprus waktu itu mereka masih menyembah dewa-dewa. Mereka belum mengenal tentang Yesus. Mereka masih hidup di dalam dosa. Sehingga Tuhan mengutus ini Paulus dan Barnabas untuk mereka pergi mengabarkan Injil di sana, sehingga orang-orang yang ada di Pulau Siprus mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sehingga ketika mereka sampai di Pulau Siprus, nah mereka masuk dari desa-desa, dari kota ke kota, mereka memberitakan Injil, mereka menyampaikan kabar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa, yang bisa menyelamatkan kita orang yang percaya. Dan ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, adik-adik, memang ada yang menerima mereka, ada yang menerima percaya kepada Yesus, tetapi ada juga yang menolak. Sehingga ketika ada yang menolak, hati Barnabas dan Saulus ini sedih. Tetapi adik-adik, mereka tetap semangat. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka, karena Tuhan kan sudah katakan bahwa
Tuhan akan menyertai mereka ya dimanapun mereka berada, karena Tuhan yang utus mereka. Sehingga ketika mereka menyampaikan firman Tuhan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Nah, tibalah mereka pergi ke satu kota. Kota itu namanya kota Pafos. Kota itu kota Pafos. Nah, di situ ada kota Pafos ini, adik-adik, ternyata kota yang paling berpengaruh ya di Pulau Siprus itu. Jadi kota ini adalah kota yang terkenal. Nah, di situ ada seorang gubernur, bapak gubernur, namanya Sergius Paulus. Hampir sama ya sama bapak Paulus ya, tetapi dia Sergius. Nah, gubernur namanya Sergius. Nah, dia ketika dia mendengar Paulus dan Barnabas ini menyampaikan kabar tentang Yesus, bapak gubernur ini mendengar dan dia tertarik. Dia ingin mendengar kabar tentang Yesus. Nah, sehingga Barnabas ini, bapak gubernur ini mengutus orang supaya memanggil Paulus dan Barnabas ini untuk pergi ke istana. Nah, tentunya Barnabas dan Paulus ini senang ya, karena mereka diundang untuk pergi ke istana. Tetapi adik-adik, sayangnya ketika mereka mau pergi ke istana bertemu dengan gubernur, ternyata bapak gubernur ini punya teman. Nah, punya teman, tetapi teman ini nggak baik. Temannya dia dukun. Nah, dukun, tukang sihir. Nah, jadi teman dari bapak gubernur ini, dia suka menolong orang, tetapi dia menolong orang dengan tidak baik ya, karena memakai kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga adik-adik ketika dia mendengar dukun ini namanya Elimas. Ketika Elimas ini mendengar bahwa Barnabas dan Paulus akan bertemu dengan gubernur, dia marah. Dia marah karena kalau Tuhan Yesus, kalau gubernur ini percaya kepada Tuhan Yesus, dukun ini tidak lagi dipakai oleh gubernur, karena gubernur ini percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pakai lagi Elimas ini, sehingga Elimas ini dia marah, dia menghalangi Paulus dan Barnabas ini untuk mereka tidak berjumpa dengan gubernur. Nah, tetapi adik-adik, Paulus dan Barnabas ini ketemu sama bapak gubernur. Dan ketika Paulus dan Barnabas ini menceritakan tentang Yesus, nah, belum selesai menceritakan tentang Yesus, mengabarkan Injil, tiba-tiba Elimas ini dia katakan kepada gubernur bahwa Tuhan Yesus itu tidak benar. Jadi dia membelok-belokkan supaya gubernur ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga waktu itu Paulus ini dia marah melihat Elimas ini. Sehingga Elimas ini, waktu itu kan Paulus dan Barnabas senang ya kalau gubernur ini percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen. Karena kalau gubernur sudah percaya kepada Tuhan Yesus, berarti mereka gampang ya untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di kota itu. Nah, tetapi adik-adik, waktu Elimas ini, si tukang sihir ini, dia katakan kepada gubernur tentang Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus itu nggak baik, Tuhan Yesus itu nggak benar. Nah, Paulus marah dan dia menatap muka Elimas ini, si tukang sihir ini. Dia katakan, "Kamu anak iblis." Dia marah. Dia katakan kepada Elimas, si dukun ini, si tukang sihir ini, "Kamu anak iblis, kamu membelokkan kebenaran. Kamu adalah musuh kebenaran." Nah, Paulus ini marah. Dia katakan, "Kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tetap membelokkan kebenaran, Tuhan sendiri yang akan melawan kamu." Nah, dia marah. Paulus ini marah kepada Elimas ini. Nah, Paulus katakan kepada Elimas ini bahwa Tuhan akan menghukum engkau. Kamu akan menjadi buta dan beberapa hari kamu tidak bisa melihat matahari.
Nah, adik-adik, ternyata apa yang dikatakan Paulus itu terjadi. Karena Elimas ini nggak mau bertobat. Nah, tiba-tiba matanya menjadi tiba-tiba dia rasa di matanya ada kabut. Dan lama-kelamaan dia tidak bisa melihat matahari. Sehingga dia berteriak, bahkan dia meraba-raba mencari orang untuk menuntun dia. Karena dia tidak bisa melihat lagi. Nah, adik-adik, ketika gubernur itu melihat apa yang terjadi, gubernur itu semakin percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah, dia dibangga ya mempunyai Tuhan Yesus yang dia mengerjakan sesuatu kepada Elimas ini, si dukun ini, sehingga gubernur itu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sore hari ini kita sudah mendengar cerita tentang Paulus dan Barnabas. Adik-adik mau percaya nggak sama Tuhan Yesus? Wah, percaya ya. Karena kalau kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan Yesus itu terlalu baik. Jadi Tuhan menghukum ya orang-orang yang menghalangi orang untuk mengabarkan kabar keselamatan. Nah, adik-adik, bersyukur, kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan adik-adik, inilah firman Tuhan yang kita sudah mendengar sore hari ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan sore hari ini terdapat di dalam, catat ya, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-12. Nah, catat ya. Nah, sekarang kita baca dulu ayat hafalan ya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-20 bagian B. Nah, di sana firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan adik, dihafal ya ayat hafalannya ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita adik-adik. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Semua lipat tangan. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur sore hari ini kami anak-anak sekolah minggu kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah sangat memberkati kami, bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang yang ada di dunia ini, sehingga Tuhan mau mereka pun percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Ajar terus kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang tua kami, mengasihi teman-teman kami, mengasihi semuanya, karena Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar sore hari ini. Biar firman Tuhan memberkati kami, memberikan kekuatan baru bagi setiap kami yang sudah mendengar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa hanya di dalam satu nama yang ajaib, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan sudah selesai kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.